Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Balik lagi sama Fitri. Jadi hari ini Fitri mau reaction TikTok, tapi beda dari yang sebelumnya, beda dari YouTuber yang lainnya juga. Kalau YouTuber yang lain tuh Fitri lihat mereka reaction TikTok, tapi reaction video-video TikTok yang joget-joget, cewek seksi yang joget-joget. Astagfirullah ya. Kalau Fitri bukan yang itu, tenang aja. Insya Allah ini dari akun-akun yang bermanfaat, dan juga mereka sangat-sangat baik membagikan pengalaman dan ilmunya secara gratis ke kita. Nah, jadi Fitri rekomendasiin banget akun TikTok ini untuk kalian follow nanti ya di TikTok. Pokoknya nonton terus, ikutin terus Fitri. Nah teman-teman, kita langsung aja ke video yang pertama. Ini dari TikToknya @vmulyana. Kak, kalau misalnya pas interview ditanya, apa kamu ada pertanyaan ke kita? Jawabnya apa ya? Gini. Apa kamu mau ada yang ditanya? Gak ada, Bu. Gak tahu mau nanya apa. Apa kamu mau ada yang ditanya? Bisa diceritakan bagaimana keseharian mereka yang bekerja di posisi ini? Kriteria pegawai seperti apa yang menurut Bapak Ibu akan sukses menjalani posisi ini? Apa hal tersulit yang dialami ketika bekerja? Boleh diceritakan mengenai budaya perusahaan? Apa yang membuat Bapak Ibu senang bekerja di sini? Nah ini bagus banget sih. Waktu itu Fitri juga pas mau interview kerja, sebelumnya Fitri nonton TikTok @vmulyana ini juga. Nah salah satunya bener banget keluar pertanyaan di akhir interview ini, ada yang ingin ditanyakan. Nah itu Fitri juga ambil dari video ini, terus Fitri praktekin pas wawancara sama HRD. Keren banget sih. Ada satu lagi video dari TikTok @vmulyana ini, yang keduanya ya. Kak, kalau pas interview ditanya, apa rencana kamu dalam 5 tahun ke depan? Jawabnya gimana ya? Ini dia caranya. 1. Cerita rencana kamu. Fokus saya dalam 1-2 tahun ke depan ini adalah untuk benar-benar mendalami bidang pekerjaan ini, agar 2-3 tahun setelahnya saya bisa memikul tanggung jawab lebih. 2. Tunjukkan ketertarikan pada pekerjaan. Saya memiliki minat besar terutama pada industri ini dan potensi ke depannya. 3. Tekankan komitmen pada perusahaan. Dan menurut saya, perusahaan ini tempat yang tepat untuk mewujudkan hal itu karena ada nilai-nilai perusahaan yang terus memotivasi pegawai untuk mengembangkan diri. Kalau waktu video interview sih pertanyaan ini nggak keluar ya, tapi mungkin kalau nanti kalian dapat panggilan interview, kalian bisa nonton aja video-video TikToknya @vmulyana ini. Pokoknya lengkap banget di video TikTok ini. Jadi banyak banget saran-saran atau trik-trik ataupun cara-cara membuat CV yang bagus untuk SMA, SMK, untuk fresh graduate. Nah, pokoknya bagus banget deh. Fitri rekomendasiin TikTok @vmulyana ini buat kalian yang lagi getol banget cari kerja, cari lamaran. Oke teman-teman, nah selanjutnya kita ke video yang ini. Saya sarankan status Anda harus mengandung unsur kepo writing. Apa itu kepo writing? Polanya ada 3. Jangan menawarkan, jangan mengajak, jangan menyuruh. Jangan lakukan ini di Facebook, karena di sosial media itu bukan tempat jualan. Kalau ada kata-kata jualan, orang cenderung, misalnya nonton ceritanya nih Dangdut Academy toh, tiba-tiba iklan. Apa yang kita lakukan? Persis sama di Facebook juga begitu. Jadi bagaimana dong? Keep writing, curhat saja misalnya. Alhamdulillah hari ini foto kita misalnya di foto kini outletnya cemilan Korea. Terima kasih yang sudah datang hari ini membludak laris manis. Itu saja. Akhirnya bentuk persepsi. Tahu bagusnya di sana. Biar kami orang berimajinasi. Karena Facebook itu, sosial media itu tempatnya orang memiliki persepsi. Oh iya, lupa, ini nama TikToknya @fakifaturrahman. Oh jadi ini tuh kayak trik buat kita yang
jualan di Facebook ya, atau di platform manapun. Jadi jangan kayak jualan gitu, tapi kayak kita tuh bikin kepo orang gitu, kita tuh sebenarnya jualan apa sih gitu. Jadi kuncinya kepo writing. Bagus sih, bagus. Selanjutnya video yang mana ya, bentar. Ini deh. Apakah TikTok haram? Saya jadi ingat cerita, ada seseorang yang datang ke Buya Hamka. Dia bilang, ternyata pelacur di Arab itu memakai cadar. Lalu dijawab sama Buya Hamka, oh ya, saya barusan dari Los Angeles. Ternyata di sana tidak ada pelacur. Ah, mana mungkin Buya. Di Arab saja ada kok, apalagi di Los Angeles pasti lebih banyak, kata orang itu. Maka apa kata Buya? Kita ini hanya dipertemukan dengan apa yang kita cari. Meskipun kita di Arab, kalau yang kita cari adalah keburukan, maka dinampakkanlah keburukan itu. Begitu pula dengan TikTok ataupun media sosial lain. Kalau yang kita cari adalah kebaikan, konten dakwah misalnya, maka yang dinampakkan di FYP kita adalah konten yang baik pula. Mari kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Oh iya, jadi ini nama TikToknya Listio Ananto, kayak gitu mungkin ya bacanya. Maaf kalau tidak salah. Iya sih, bener banget teman-teman. Mungkin yang kita pikirin selama ini negara Arab tuh negara yang isinya suci semua gitu, padahal enggak, sama aja kayak Indonesia. Kan setiap negara banyak, di dalamnya banyak kota juga kan, kota. Nah, di negara Arab kota suci itu ya kota Mekah dan Madinah, tapi gak menutup kemungkinan kan di kota yang lain juga banyak pelacur, banyak pencuri dan lain-lain, kayak di Indonesia aja gitu ya. Sama kayak TikTok, Instagram yang kita pakai sekarang. Kalau misalkan kita carinya konten-konten yang bermanfaat, konten-konten yang baik, yang menyebarkan kebaikan, pasti kita akan dipertemukan dengan konten yang itu terus. Dan sebaliknya, kalau kita nyarinya konten yang buruk, misalnya yang joget-joget atau yang mencontohkan gak baik ke kita, ya udah ketemunya juga bakal yang kayak gitu terus, kecuali kalau memang kita pengen merubahnya, pindah haluan gitu ke konten-konten yang baik gitu teman-teman. Semangat ya. Oke, kita ke video selanjutnya. So suci lo, kayak udah sempurna aja hidup lo, kayak gak punya dosa maksiat aja sih. Ya ada lagi gila kali, namanya juga manusia. Masih bareng sama gue Yudi Darmawan. Coy, Islam tuh nyuruh kita buat selalu ngajak orang dalam kebaikan. Jadi gak usah lagi nih nunggu kitanya sempurna dulu. Karena kalau yang boleh kasih nasihat cuma orang yang gak punya dosa, ya gak bakal ada yang namanya nasihat. Nih, kata Ibnu Rajab Al-Hambali, setelah Nabi Muhammad meninggal, gak ada lagi manusia di muka bumi ini yang gak berdosa. Ini dari TikToknya @Yudi Darmawan. Iya sih mulu dari tadi. Ya teman-teman, kalau nunggu sempurna kayaknya gak mungkin, karena gak ada manusia yang sempurna. Dan mau nunggu suci juga nggak mungkin, nggak ada manusia yang suci dari dosa, karena memang tugasnya manusia itu kita saling mengingatkan. Nah, kalau Fitri sih ngambilnya yang saling mengingatkan ya, bukan menasehati. Kalau menasehati itu kayak untuk orang yang lebih tinggi ilmunya gitu ya, kayak orang tua misalnya nasihatin kita, atau ustadz atau ulama nasihatin. Kalau misalkan kita orang biasa ya, kita saling mengingatkan aja, walaupun kita banyak dosa, masih banyak dosa, ya nggak apa-apa, malah itu bagus, karena sebenarnya ngingetin orang lain juga itu ngingetin diri kita sendiri kan. Kalau kita sih gitu.
Oke teman-teman, segitu dulu aja, nanti kita lanjutin lagi. Makasih yang udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.